Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nilo Raisa Tiananda dari jurusan PGSD Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 151422090. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Asni Ilham, SPD MSI. Selamat menonton! Nah, pertanyaan yang pertama, sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan itu? Nah, menurut saya, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang khususnya mempelajari tentang cara memahami pengajaran dan kegiatan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Sebagai seorang calon guru, manfaat yang akan kita dapat dalam mempelajari psikologi pendidikan ini adalah untuk membantu memahami perilaku belajar siswa, untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut, dan untuk menjelaskan apakah siswa itu sudah dalam keadaan belajar yang baik, sehingga dapat membantu guru dalam menerapkan ataupun melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dan tepat. Nah, dari mempelajari psikologi pendidikan juga, kita dapat mengetahui bagaimana cara menghadapi sikap dan karakter siswa yang berbeda-beda baik secara psikis atau mentalnya. Sehingga kita dapat membangkitkan motivasi belajar siswa melalui pemahaman terhadap karakteristik jiwa siswa. Sehingga secara mental dan fisik ia sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Pilih salah satu dari teori belajar tersebut dan beri alasan Anda memilih teori belajar tersebut. Teori belajar yang saya ambil adalah teori belajar kognitif oleh seorang psikolog dari Swiss, yaitu Jean Piaget. Di mana teori belajar kognitif menyatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Belajar tidak harus berbicara tentang perubahan, tingkah laku, atau sikap yang bisa diamati. Nah, teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi atau pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori kognitif ini menekankan proses dari belajar, bukan hasil dari belajar tersebut. Artinya, pada teori kognitif ini melihat bagaimana siswa dapat belajar berdasarkan pembelajaran atau pengalaman dari proses belajar yang ia lalui dalam mencapai tujuan tersebut. Misalnya, siswa belajar cara membuat tahu, di mana proses pembuatan tahu itu awalnya dibuat dari kedelai yang direndam, digiling, disaring, melalui proses yang panjang hingga menjadi tahu yang siap makan bagi masyarakat. Alasan saya memilih teori belajar kognitif karena teori ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah secara aktif. Siswa bisa menjadi lebih kreatif dan mandiri, serta membantu siswa dalam memahami bahan belajar secara lebih mudah. Nah, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan ada tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Contoh dalam proses pembelajaran seperti guru yang mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan, lalu meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat, dan hal-hal lain yang membuat siswa terus bergerak menggunakan logika dalam belajar. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda-beda.
Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Nah, gaya belajar dan gaya berpikir siswa itu bermacam-macam karena setiap siswa memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda. Gaya belajar dan berpikir adalah kombinasi dari bagaimana siswa menyerap, lalu mengatur, hingga mengolah suatu informasi. Guru harus mengetahui bagaimana gaya belajar dan berpikir dari setiap siswanya. Ada beberapa gaya belajar dan gaya berpikir siswa, yaitu yang pertama, visual, itu berfokus dari pandangan atau penglihatan. Yang kedua, auditory, berfokus pada pendengaran. Dan yang ketiga, ada kinestetik, lebih fokus pada gerakan tubuh atau melakukan sesuatu. Nah, dari gaya belajar dan berpikir tersebut, guru dapat menyesuaikan metode atau pendekatan apa yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan kondusif. Selain itu, guru juga harus dapat menguasai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan berpikir siswa, seperti melakukan diskusi kelas, tanya jawab, membaca buku, praktik, dan simulasi, yang dimana metode tersebut dapat mencakup seluruh karakteristik siswa. Guru juga harus menjaga keaktifan dan keterlibatan siswa di dalam kelas, dengan memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa untuk menguji stimulus dan respon yang diberikan dari siswa. Nah, dengan mengenali gaya belajar dan berpikir siswa, guru diharapkan dapat menetapkan tujuan untuk dapat mengaplikasikan kepada semua siswa. Selain itu, dengan memilih materi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, dan menggunakan metode pembelajaran yang memungkinkan untuk menerapkan semua gaya belajar dan berpikir dari siswa. Nah, pertanyaan yang terakhir, akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar yang rendah. Menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkannya? Dan upaya apa yang dapat dilaksanakan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari menurunnya motivasi belajar siswa. Di antaranya, yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini berupa lingkungan yang tidak kondusif seperti ramai, ribut, kurang nyaman, dan tidak mendukung dapat menjadi alasan siswa kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang tidak menarik, monoton, hanya berfokus pada satu pendekatan, dan tidak sesuai dengan gaya belajar dan berpikir siswa, itu juga dapat membuat siswa tidak antusias dalam belajar di sekolah. Yang ketiga, faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri siswa, seperti kecemasan, depresi, mengalami tekanan, kurang percaya diri, atau masalah kesehatan mental lain yang dapat membuat siswa kehilangan motivasi belajarnya. Nah, upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu yang pertama, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan mendukung dengan memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya yang ada dan memadai untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik itu secara fisik maupun non-fisiknya. Nah, yang kedua, kita bisa membuat metode atau kegiatan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan gaya belajar dan berpikir siswa. Guru dapat menggunakan media pembelajaran dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu, yang ketiga, guru dapat memberikan konseling atau bimbingan khusus bagi siswa yang mengalami masalah secara mental atau internalnya.
Karena guru juga sebagai pembimbing atau motivator bagi seluruh siswanya agar dapat menjadi lebih baik lagi. Sehingga dari ketiganya tersebut mungkin dapat mengupayakan atau meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Nah, itu tadi pemaparan jawaban dari saya terkait pertanyaan mengenai psikologi pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Saya Nilurai Satyananda, sampai jumpa di video selanjutnya.